Ih, ya. Ada. Ah, panas. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Oke sahabat YouTube dimanapun saja berada, semuanya semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, tentunya itulah harapan kita semua ya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesehatan serta kelancaran rezekinya, amin. Kelancaran rezeki untuk semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Oke kalau teman-teman, kali ini saya lagi dapat pasien ya. Nah pasien ini dia bilang sama saya seumur hidup belum pernah pijat ya, belum pernah pijat. Nah baru saja ini pijatan pertama. Nah artinya baru saja saya yang memijat dia pertama kalinya. Nah dalam perbincangan dalam waktu memijat, saya tanya apa yang membuat Anda ingin pijat. Dia bilang keadaan badannya kayak terasa kaku ya, kayak remuk gitu, maksudnya nggak enak lah, badannya nggak enak, kayak remuk, kayak gimana gitu ya, kaku, lelah, letih, dan kondisinya selalu lemah lesu dan sering mengantuk terus ya. Nah inilah kondisi badan kita kalau lagi tidak fit, itu larinya ingatnya pasti ingin pijat ya, cuma dia tidak pernah memijat, tidak pernah pijat sama sekali, jadi bingung mau pijat sama siapa. Kebetulan ada temannya yang kasih nomorku, lalu dia telepon saya, kemudian saya datang ke tempat rumahnya. Nah dia bilang kenapa sakit sekali ya, saya bilang itu. Saya bilang sakit yang diderita ini dalam waktu proses mijatnya bukanlah karena tidak pernah pijat, bukan ya. Saya bilang walaupun seumur hidup tidak pernah pijat, namun kondisi badan lagi kondisi fit ya, kondisi fit dan sehat. Nah itu dipijat tidak akan ada rasa sakit ya. Artinya walaupun tidak pernah pijat sama sekali, nah pas pijatnya itu lagi kondisi fit dan sehat, itu tidak akan merasakan sakit sama sekali, artinya hambar ya, tidak ada rasanya. Dia bilang perkiraannya karena baru pertama dipijat, padahal bukan seperti itu. Nah siapa saja ya, walaupun orang sering pijat, biasa pijat, walaupun tiap bulan tiap minggu pijat, namun kalau lagi kondisinya sehat fit itu hambar dan tidak enak. Jadi pijat ini karena kondisi badan yang membutuhkan ya, yang memurulkan. Jadi ingin pijat itu sebenarnya kondisi badan kita sendiri yang menginginkan dan membutuhkan. Refleks ya, refleks mengundang ingin pijat ya. Jadi badan ini menyuruh ya, otak bawah sadar kita menyuruh badan kita untuk dipijat. Itulah sesungguhnya ya. Jadi bukan karena tidak pernah pijat sama sekali sakit itu tidak. Nah sakit yang dirasa penyebabnya adalah karena aliran darah tidak lancar, itu satu. Kedua, aliran darah itu tersumbat atau mengendap ya. Jadi kalau tidak lancar masih berjalan tapi tidak mengendap. Nah ini kalau sudah mengendap, aliran darah mengendap dan tersumbat, itu yang membuat dipijat sakit. Namun sakitnya di sini sebenarnya sakit-sakit enak ya. Kalau dipijat sakit itu tidak sakit, artinya sakit saja, tidak sakit enak itu ya, tidak sakit campur enak, itu tidak ada orang mau pijat. Kenapa? Karena sakit. Tapi ini
dipijat sakitnya sakit enak ya, sakit tapi nikmat begitu maksudnya. Jadi saat dipijat itu memang sakit tapi sakit enak dan nikmat gitu, makanya orang senang pijat gitu. Nah setelah dipijat pun yang kita rasakan menjadi ringan badan ya, badan akan terasa ringan, akan terasa rileks itu ya, aliran darah lancar, jadi bugar ya, di tubuh itu bugar, sehat dan bugar ya begitu. Nah ini benar-benar di samping ini banyak aliran yang tersumbat atau aliran darah mengendap, di sini juga dia sedikit-sedikit demam ya, jadi campur aduk jadi satu, makanya terasa sakit banget. Nah makanya terasa sakit gitu ya, terasa sakit dan menahan sakit, kadang teriak-teriak. Video ini hanya saya singkat ya, hanya durasi 18 menit. Sebenarnya durasi yang saya pijat ini 1 jam ya, namun kalau membuat video 1 jam terlalu panjang dan terlalu memakan waktu banyak ya, jadi hanya saya singkat ya, hanya saya singkat, yaitu durasi hanya 18-an menit gitu ya. Ini sudah pertengahan saya pijat ya, pertengahan saya pijat, masih sementara saya pijat bagian betis ya, bagian betis. Di bagian betis ini banyak otot ya atau urat-urat yang menggerunjal gitu ya. Nah, jadi di situ jadi tambah terasa sakit itu ya, karena di samping aliran darah tidak lancar, darah tersumbat dan mengendap, nah ditambah lagi otot-otot yang menggerunjal. Nah otot-otot yang menggerunjal ini itu otot yang keluar dari tempatnya ya. Nah otot yang keluar dari tempatnya bisa mengakibatkan itu menjadi demam atau panas. Nah di sini saya cari otot-otot yang menggerunjal biar lurus atau hilang dari tempatnya. Kalau sudah otot itu hilang, artinya otot itu tidak ada dirasa ya, sudah tidak ada menggerunjal, itu sudah pulih ya, pulih dan kembali pada tempatnya, itu kondisi badan akan terasa enak ya, akan ringan gitu. Jadi sementara ini saya masih memijat dan mengurut otot-otot yang menggerunjal ya, biar tidak terasa lagi, biar kembali pada tempatnya ya. Jadi kalau otot itu kembali pada tempatnya, itu badan akan terasa enak ya, tidak ngilu gitu ya, tidak letih gitu ya. Jadi biar sehat, bugar, itu harus aliran darah lancar ya, peredaran darah lancar, jadi di badan itu terasa enak ya. Ini saya sudah memijat bagian betis kedua ya. Bagian betis pertama tadi tidak saya video, namun tadi di betis pertama di situ lebih parah daripada yang betis satunya ya. Betis yang pertama lebih parah, artinya lebih parah, lebih sakit ya daripada yang satunya. Ini reaksi saya pijat, ini orangnya ngulet-ngulet ya, ngulet-ngulet, orang Jawa bilang orang ngulet-ngulet. Ngulet-ngulet itu badan itu goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang antara menahan sakit ya dan merasakan nikmatnya pijat gitu. Nah ini kelihatannya saya dalam memijat itu kelihatannya tidak bertenaga ya teman-teman, kelihatannya slow, pelan itu, tapi intinya di sini kalau tukang pijat yang mijat walaupun pelan itu terasa ya, kenapa? Karena tahu posisinya, letak-letak titik saraf, tahu aliran darah, tahu jalan aliran darah, peredaran darah, tahu tempat otot-otot yang biasa keluar pada tempatnya. Jadi begitu walaupun tidak bertenaga kelihatannya, namun terasa ngontak ya, sakit banget di sini. Dan di samping itu juga setiap orang beda-beda ya, beda fisik, artinya ada yang tahan menahan rasa sakit, ada yang tidak juga ya. Jadi beda-beda setiap orang, tergantung fisiknya. Kalau fisiknya kuat dia diam aja, tapi saya tanya, walaupun orangnya saya diam, apa tidak terasa sakit? Oh sakit sekali dia bilang, tapi kok ya saya tahan katanya.
Jadi beda-beda orang ya, ada yang sakit tapi diam saja, ada yang sakit mengikuti sakitnya dengan reaksi kelihatan itu badan bergoyang satu, badan bergoyang-goyang satu, itu satu nampak kelihatan ya satu. Terus dua, rintihan suara yang biasa bilang aduh aduh gitu ya, itu salah satu reaksi nampak kelihatan dari rasa sakit tersebut. Namun sebenarnya sakitnya sakit enak ya, saya juga senang dipijat, artinya kalau dalam keadaan kondisi tidak fit saya juga senang dipijat walaupun sakit, tapi sakitnya sakit enak ya, sakit enak dan nikmat ya. Ini diurut ya dari bawah ke atas ya, mengikuti aliran darah, mengikuti jalur darah ya, jalur darah artinya kalau dari bawah ke atas itu menuju ke arah jantung gitu ya, ke titik jantung gitu, dari bawah ke atas. Itu yang bagus mijat adalah dari bawah ke atas ya. Ya ini lihat satunya bergoyang-goyang kakinya, ini tanda dia merasakan antara sakit dan nikmat ya, antara sakit enak dan nikmat itu. Ya ini pemijatan ya, pemijatan durasi dari kaki, telapak kaki ya sampai paha itu durasi 20 menit teman-teman ya, 20 menit satu kaki 20 menit. Nah sama juga ya antara kaki kiri dan kanan sama, ini satu kakinya 2 menit, jadi dua kaki itu 40 menit. Nah sisa yang 20 menit bagian pinggang ke punggung sampai leher kepala ya teman-teman ya, sisa yang 20 menit. Jadi durasi keseluruhan yaitu 1 jam. Namun ada juga ya pasien-pasien saya yang tidak puas 1 jam, dia mintanya durasi 2 jam, itu banyak ya, banyak. Tidak puas dia kalau 1 jam, dia minta 2 jam, itu banyak. Namun standarnya yaitu 1 jam ya, standar pemijatan yaitu 1 jam. Ini diketok ini krok, enak banget teman-teman, bunyi ya, bunyi enak banget ini. Nah kalau sudah dikerak bagian punggung dan pinggang, lalu dilipat kaki menyilang ya, klek, ini bunyi juga. Nah kaki menyilang ya, lalu bergantian begitu. Nah setelah itu kaki dilipat seperti ini. Nah teknik cara melipat kaki ini yaitu beban tubuh kita tumpukan di pergelangan tangan kita ya. Jadi beban tubuh kita letakkan di titik pergelangan antara kedua kaki ini. Nah lakukan ini minimal 3 menit teman-teman ya, 3 menit. Semakin lama semakin bagus, yaitu 5 menit juga bagus, tapi biasa itu standar 3 menit. Bahkan ada yang tidak tahan sampai 3 menit, hanya 1 menit juga sudah tidak tahan, karena rasanya kayak terputus gitu ya, rasanya kayak terputus ini. Tapi enak banget ya kalau bisa menahan sampai 3 menit, apalagi sampai 5 menit. Ini yang ditarik ini adalah otot bagian paha ya, paha depan, otot bagian paha depan yang ketarik. Nah di sini juga bagian pinggang juga ketarik, dan punggung serta leher ya ketarik ini. Jadi 4 otot yang ketarik, terutama ya di paha dan pinggang terutama. Lalu lanjut ke bagian punggung sampai leher. Ini ketarik teman-teman ya. Ini enak banget ini kalau sudah dilipat kaki begini, enak banget, enak dan nikmat, karena setelah itu reaksinya cepat untuk memperlancar peredaran darah, cepat banget. Karena apa? Coba rasakan ya, kalau ingin dicoba dengan cara seperti ini, buktikan itu enak banget kalau tahan sampai 3 atau 5 menit. Kenapa? Karena otot yang di paha itu ketarik banget.
rasanya luar biasa enak banget ini. Sakit tapi sakit enak, dan pinggang juga ketarik ya. Pinggang yang terasa sekali. Nah, kalau sudah dilakukan lipatan, lalu bagian antara pinggang sampai punggung tangan ya. Yang terakhir 5 menit itu bagian leher dan kepala. Itu yang biasa saya lakukan setiap memijat pasien ya. Memijat pasien dalam keadaan lemah, letih dan lesu. Itu seluruh badan ya, seluruh badan ya, begitu dari kaki sampai kepala. Ini bagian lengan ya, dari bahu sampai ke lengan tangan. Ya, di sini kalau ciri-ciri gejala sakit pinggang di sini teman-teman ya, di area lengan tangan ini, di sini akan terasa sakit banget di sini, di bagian lengan ini. Kalau tidak sakit berarti tidak, namun kalau sakit banget berarti gejala akan sakit bagian punggung dan pinggang. Nanti dia naik ya, ini kan darah mengendap di sini, nanti naik ke atas sampai punggung langsung ke pinggang. Biasanya langsung terkunci kalau kelamaan tidak pijat, bisa terkunci atau sakit pinggang. Ya, ini bagian lengan ini harus dipijat, lalu telapak tangannya ya, telapak tangan dan jari-jari, semua jari-jari tangan. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman, bagi Anda suka dengan video ini, sudilah untuk mengklik ya, memberikan like, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan jika bermanfaat video ini, sudilah kiranya untuk berbagi atau men-share ya ke teman-teman, terutama di wilayah Kota Mamuju, bisa membagikan informasi seputar pijat. Siapa tahu ada yang minat pijat bisa menghubungi kami ya, tentunya di Amalia Pijat Mamuju ya, Amalia Pijat Mamuju. Oke, sampai jumpa dan nantikan video-video kami berikutnya ya teman-teman ya. Sampai jumpa, dah.